Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar PPKN materi tentang keanekaragaman budaya. Ya. Semuanya perhatikan. Budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya, ya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal, ya. Sekali lagi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu budaya. Itu bentuk jamak dari kata budiksi, ya, yang berarti budi atau akal. Jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, budaya. Yaitu bentuk jamak dari kata budi, ya, yang berarti budi atau akal, ya. Selanjutnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, ya. Jadi dari cara turun temurun, ya, dari generasi ke generasi, ya. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ya, di sini ada contohnya yaitu beberapanya yaitu ada rumah adat, ya, ada tarian daerah, dan juga ada baju adat, ya. Jadi sekali lagi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budiki yang berarti budi atau akal. Wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja sih, ya, dibedakan menjadi 3 itu? 1 yaitu gagasan atau wujud ideal adalah kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma. Contohnya apa? Adat, aturan, dan tata krama bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Lihat gambarnya. Nih, yaitu contohnya bersalaman atau salam atau pamit sebelum pergi mengaji, misalkan kepada kedua orang tua. Jadi itu adalah sebuah tata krama, ya. Tata krama itu yaitu sopan santun, ya. Nah, ini nih contohnya kalian salam pagi, ya, kalau misalkan di sekolah, ya. Salam pagi dengan Bapak dan Ibu guru, ya. Kemudian ini tata krama, ya. Jadi berpamitan sebelum pergi mengaji, sebelum misalkan mau pergi kemanapun kalian biasakan untuk pamit dulu, salam dulu kepada kedua orang tua. Aturan, ya, sebuah aturan. Ini di sini contohnya. Kalau misalkan di perempatan lampunya merah, kita tidak boleh menerobos, harus mentaati aturan. Jadi kita harus diam dulu. Jadi Bu Is ulangi sekali lagi. Wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 gagasan atau wujud ideal adalah kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, ya, norma.
Contohnya apa? Adat, ya. Kemudian aturan, kemudian tata krama, kemudian ya ini sopan santun ya atau tata krama. Ini bersifat abstrak. Abstrak itu apa sih? Tidak dapat diraba atau disentuh ya. Jadi satu yaitu kebudayaan itu bersifat gagasan atau wujud atau wujud ideal ya. Jadi kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma ya. Contohnya adat atau aturan dan tata krama ya atau sopan santun ya. Ini sifatnya abstrak. Abstrak itu apa? Tidak dapat diraba atau disentuh. Selanjutnya. Yang kedua aktivitas. Kalau tadi ide atau gagasan ya. Sekarang aktivitas yaitu tindakan atau tindakan ya. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Contohnya, pola hidup gotong royong, upacara adat, ya. Nah, nih, contohnya apa? Pola hidup gotong royong, upacara adat, atau selain upacara adat, penampilan kesenian daerah, ya kan ini kesenian daerah Sisingaan ya. Ini merupakan contoh kebudayaan yang bersifat aktivitas ya atau tindakan ya. Jadi aktivitas adalah berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Contohnya apa? Pola hidup gotong royong. Kemudian upacara adat ya, upacara adat misalkan ngaben kalau di Bali atau juga penampilan kesenian daerah ya, penampilan kesenian daerah. Misalkan ini sisingaan ya atau gotong singa. Kemudian lagi misalkan aktivitasnya itu misalkan pertunjukan seni tari ya, itu bisa dikatakan ke dalam aktivitas. Selanjutnya artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia ya, bersifat konkret ya. Konkret itu dapat diraba dan disentuh. Contohnya apa? Alat musik tradisional ya. Kemudian senjata tradisional ya, kemudian rumah adat ya. Dan kalau di dalam makanan ya, seperti contohnya apa? Gudeg, gudeg Jogja, rendang Padang, colenak Bandung, itu merupakan wujud kebudayaan yang bersifat artefak ya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia ya, bersifat konkret. Konkret itu apa? Dapat diraba. Contohnya apa? Alat musik daerah. Di sini ada angklung ya contohnya ya. Itu merupakan wujud kebudayaan yang bersifat artefak. Kemudian senjata tradisional. Kemudian rumah adat. Kalau makanannya apa misalkan? Yaitu gudeg Jogja, rendang Padang, colenak Bandung. Itu adalah merupakan wujud kesenian yang bersifat artefak. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.